banjir bahkan tanah longsor pun juga terjadi di beberapa wilayah. Nah, seperti apa pendengar ya berita selengkapnya? Kami saat ini mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Ibu Maria Yasinta Sare. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Ibu Sin, salam sehat. Selamat pagi Adi Femi dan seluruh pendengar RRI ND. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Baik, Ibu, ini kita cukup prihatin ya, beberapa wilayah di Kabupaten ND ini mengalami banjir dan juga longsor yang cukup parah. Nah, sebenarnya seperti apa nih Ibu Sin cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten ND? Oke, baik Adi Femi dan seluruh pendengar RRI ND. Jadi beberapa waktu belakangan ini dari bulan Januari ya, dari bulan Januari sampai dengan Februari ini, berdasarkan perkiraan BMKG memang terjadi cuaca ekstrim gitu ya, dan perkiraannya itu tepat dan terjadi cuaca ekstrim khususnya di wilayah Kabupaten ND. Dan cuaca ekstrim ini rata-rata menyebar merata di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten ND. Dan akibat dari cuaca ekstrim ini menyebabkan beberapa potensi bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, dan juga gelombang pasang yang menyebabkan abrasi di wilayah beberapa wilayah kecamatan. Demikian. Kemudian berdasarkan prediksi BMKG ini sendiri, sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terus berlangsung di Kabupaten ND khususnya dan juga NTT pada umumnya nih Bu Sin? Ya, berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca ekstrim ini masih berlanjut sampai dengan akhir bulan Februari ini. Jadi kemungkinan di tanggal 28 Februari berdasarkan perkiraan. Oke, berarti besok nih ya Bu Sin ya, tanggal perkiraan BMKG untuk berakhirnya cuaca ekstrim di Kabupaten ND. Ya, ini potensi cuaca ekstrim ini berlaku tidak hanya untuk Kabupaten ND ya, jadi untuk seluruh Indonesia berlakunya ini. Ya, seluruh Indonesia. Kita di Provinsi NTT juga berpotensi hujan lebat, hujan dari sedang sampai lebat, dan juga disertai angin kencang seperti yang disampaikan oleh perkiraan BMKG ya, yang biasanya setiap hari disampaikan itu lewat RRI ND. Ya. Kemudian Ibu Sin, ini di Kabupaten ND sendiri beberapa wilayah yang mengalami banjir dan juga tanah longsor ini di daerah mana saja dan seperti apa nih kerusakannya nih yang paling parah? Ya. Baik, jadi berdasarkan laporan yang diperoleh oleh BPBD yang diterima oleh kami di BPBD di Pusdalops BPBD itu dari bulan Januari sampai dengan Februari 2023 ini memang terjadi beberapa bencana akibat cuaca ekstrim gitu. Bencana yang terjadi ini tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan juga desa. Seperti di kecamatan ND itu di desa Wologai 2 itu ada satu titik longsor yang menyebabkan jalan di potensi longsor di jalan sehingga menyebabkan arus lalu lintas di desa Wologai 2 agak terhambat. Terus ada juga beberapa kejadian banjir dan angin kencang yang juga terjadi di Kecamatan Maurole. Itu ada di Desa Maurole, Desa Watukamba, Desa Woloau, dan Desa Mausambi. Di desa-desa itu yang sering dan memang terjadi berdasarkan laporan yang kami terima. Ada longsor, ada juga banjir genangan ya akibat curah hujan yang tinggi dan luapan sungai. Demikian. Terus juga ada beberapa desa di wilayah Kecamatan Wewaria yang memang terjadi bencana banjir. Itu di Desa Fatautu Timur, Desa Endoko, Desa Wewaria, Desa Panali, dan yang terbaru kemarin di hari Jumat itu di Desa Mautenda Barat. Itu adalah luapan kali Lowobuu itu merupakan salah satu anak sungai dari kali Loworia ya. Jadi kurang lebih ada
lebih dari 10 kakak yang terdampak gitu, tergenang akibat luapan kali, dan kami sudah sampai di lokasi tersebut. Oke, nah ini hampir di seluruh wilayah bagian arah timur ya dari Kabupaten ND ini yang juga mengalami tanah longsor dan juga mengalami banjir. Nah ini sempat beredar Ya, juga nih benar. Ibu Sin ya, ada video nih ya di media sosial tentang banjir di Tusoko, kemudian di Wewaria, ini cukup parah ya dan cukup memprihatinkan. Nah ini seperti apa nih BPBD turun langsung atau memberikan solusi bagi masyarakat setempat ataupun juga masyarakat yang terdampak? Iya, baik. Jadi ya beberapa waktu lalu kita juga melihat, kita melihat dan mendengar juga di Kelurahan Detusoko ya, itu khususnya di kolam pemandian air panas, satu tempat wisata yang sempat diterjang banjir bandang, kalau kita bisa sebut ya banjir bandang, karena itu namun dengan skala kecil karena menerjang aset dinas pariwisata, yaitu aset wisata, sehingga menyebabkan beberapa hari ini terjadi lumpuh ya, masyarakat tidak bisa berwisata ataupun mengunjungi lokasi tersebut. Nah, kami juga sudah turun untuk sudah memantau di hari Sabtu kemarin, melihat kondisinya, dan memang untuk sementara kondisinya mengalami kerusakan namun tidak parah ya, jadi masih bisa dalam proses pembersihan material dan lain sebagainya. Dan kolam pemandian air panas merupakan salah satu aset wisata, dan itu sudah ditangani langsung oleh Dinas Pariwisata. Okay. Dan untuk upaya yang dilakukan di beberapa desa, yaitu upaya kami BPBD itu dalam rangka meringankan masyarakat, itu ya, upaya yang dilakukan, kami memberikan sedikit bantuan logistik kepada warga terdampak untuk meringankan beban, dan juga di samping itu kenapa kami harus turun ke lapangan, itu juga sebagai salah satu cara kami menghimbau warga ya ketika terjadi banjir, terutama banjir genangan ya, di waktu ketika terjadi hujan lebat ataupun angin kencang yang berpotensi untuk terjadinya banjir. Nah, mungkin warga untuk selalu mempersiapkan diri atau selalu waspada untuk bila perlu harus mengungsi ke tempat yang lebih aman, mungkin ke rumah keluarga dan lain-lain, sehingga warga dihimbau untuk bagaimana cara secara mandiri menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman, sehingga mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa terutama ya. Baik, jadi sampai dengan hari ini Bu Sin belum ada korban yang jatuh ya, misalnya karena hujan ataupun tanah longsor ataupun karena banjir. Iya, dan kita berharap tidak ada. Biarlah, kalau memang bencana ini kan kita tidak bisa mencegah ya, Devini ya. Jadi bencana itu tidak bisa kita cegah memang dengan kondisi faktor cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Namun kita bisa meminimalkan risiko yang terjadi. Ya, sehingga itu kenapa harus ada tindakan kesiapsiagaan, tindakan kita harus melakukan, kami dari BPD juga bersama OPD terkait harus sering melakukan sosialisasi ya, edukasi, informasi, terutama informasi BMKG. Jadi sekarang kan sudah informasinya itu sudah berkembang cukup pesat, dengan internet saja kita bisa tahu bagaimana kondisi cuaca hari ini ketika kita akan beraktivitas. Nah, hal-hal itulah yang untuk meminimalkan risiko, terutama korban jiwa. Ya, kalau kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya, yaitu bisa kita perbaiki ke depannya. Namun kita meminimalkan korban jiwa yang terjadi. Memberikan pemahaman mudah-mudahan janganlah masyarakat ya. Kita berharap jangan sampai seperti itu kalau material, karena memang ini tidak bisa terhindar ya Bu Sin ya. Berarti teman-teman dari BPBD ini turun ke lokasi semua, beberapa lokasi yang sudah disebutkan tadi yang merupakan daerah yang mengalami banjir dan juga tanah longsor nih Ibu Sin ya. Merata di semua daerah. Ya, ada beberapa lokasi yang memang kami turun langsung. Kalau lokasi itu memang skalanya cukup besar ya, terlihat atau cukup parah, itu biasanya kami turun langsung bersama OPD terkait, dalam hal ini Dinas PUPR maupun Dinas Sosial, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan TNI Polri, karena para
Babinsa dan Babin Kamtipas selalu siap begitu ya melindungi masyarakat yang terkena dampak dari bencana. Oke. Ya. Kemudian seperti apa nih, tadi disampaikan ada informasi yang secara masif harus terus diberikan kepada masyarakat agar mereka setidaknya bisa nih menyelamatkan diri sendiri ketika terjadi bencana. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman dari BPBD Kabupaten ini seperti apa nih Ibu Sin? Ya, sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu ya di BPBD sendiri itu ada salah satu bidang, yaitu bidang mitigasi dan kesiapsiagaan itu terhadap bencana. Jadi bidang mitigasi inilah terus-menerus kita lakukan sosialisasi ya, terutama di desa-desa. Kalau di BPBD sendiri ada yang kita sebut dengan Destana, desa tanggap bencana. Desa tanggap bencana dengan di setiap desa sebenarnya di seluruh wilayah kabupaten itu harus dibentuk destana ya, desa tanggap bencana. Disitulah ada kelompok TSBD, tim siaga bencana desa, yang memang mereka itu diberikan pembinaan sehingga ketika terjadi bencana yang skala kecil ataupun berpotensi terjadi bencana, tim inilah yang akan yang pertama kali bisa melaporkan, melakukan pertolongan pertama kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang mungkin yang berusia lanjut atau anak-anak, dan misalnya yang berkebutuhan khusus gitu ya, yang cacat dan sebagainya. Karena memang warga itu yang memang harus kita dahulukan untuk diselamatkan gitu, atau untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Oke. Jadi memang ini kerjasama kolaboratif juga dengan pemerintah setempat juga jalan lancar nih Ibu Sin ya, sehingga ini juga membantu untuk memudahkan pekerjaan teman-teman BPBD sendiri nih. Iya, dan salah satu juga kami sebenarnya berterima kasih, apresiasi kepada para camat di 21 kecamatan dan juga para kepala desa di lokasi terdampak, yaitu mereka kami punya WA grup posko bencana Kabupaten ND. Jadi biasanya setiap kejadian tidak lama kami pasti sudah mendapatkan itu dan sudah mendapatkan respon dari kami untuk pendataan, untuk mengetahui bagaimana kondisinya. Kami juga menghimbau kepada para kepala desa untuk bagaimana kalau memang diharuskan warga harus mengungsi, ya harus diungsikan ke tempat yang lebih aman, demikian. Oke, yang terakhir Ibu Sin, apa himbauannya di cuaca ekstrim ini kepada masyarakat Kabupaten ini, silakan. Ya, karena potensi cuaca ekstrim ini masih berlangsung ya, ya dalam prediksinya 1 hari ya, sampai besok 28, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa lebih dari itu ya. Kita mendengarkan saja informasi dari BMKG karena itu informasi yang terpercaya. Jadi himbauan kepada warga masyarakat Kabupaten ini untuk selalu berhati-hati ya, apalagi yang dalam melakukan perjalanan, terutama perjalanan di keluar kota gitu, karena ini juga masih angin kencang ya, cukup kencang anginnya, dan juga berpotensi hujan lebat juga. Jadi mungkin ketika melakukan perjalanan agar lebih berhati-hati. Terus juga bagi warga masyarakat yang bermukim di pinggir sungai, nah itu adalah ya di sempadan sungai ya, itu juga harus berhati-hati. Itu harus biasanya warga di pinggir di sempadan sungai itu mereka selalu biasanya sudah tahu ya, mereka sudah bisa dengan ininya, mandirinya bisa memprediksi, oh kalau hujan dengan intensitas yang tinggi terus dengan durasi waktu yang lama, pasti mereka sudah bisa memprediksi nih, oh ini akan sedikit lagi pasti akan terjadi banjir ya. Banjir itu tidak hanya ketika hujan lebat di hilir, tapi dari hulunya. Jadi mungkin itu lebih waspada, mungkin segera yang sering bermain di sungai ataupun melakukan aktivitas sungai ya secepat ke darat, segera menyelamatkan diri atau mengungsi begitu. Oke. Dan sebagai informasi Ibu Sin, sebelum saya mau wawancara Ibu Sin, ini kami juga sempat berbincang dengan Kepala SAR Maumere terkait dengan 2 korban yang hilang ya, yang sedang memancing nih di sepanjang sungai di kilometer 5 dan sekitarnya. Saya juga dapat informasi bahwa kemarin Ibu Sin mendampingi Pak Bupati untuk berkunjung ya kepada keluarga korban. Ini seperti apa nih Ibu Sin? Oh iya, kemarin
kemarin siang ya kami mendampingi Bapak Bupati untuk ke rumah keluarga korban di kilometer 6. Dan juga di situ Bapak Bupati memberikan rasa turut prihatin ya kepada keluarga, menguatkan, dan Bapak Bupati juga berjanji untuk berusaha ya bersama seluruh tim untuk berusaha untuk mencari korban, sehingga keluarga diminta untuk bersabar dan selalu berdoa sehingga para tim yang mencari itu juga untuk segera menemukan. Dan juga Bapak Bupati kemarin juga langsung ke tempat lokasi ya di Nanganesa. Kebetulan ada posko, ada tenda yang kami bantu dirikan ya untuk tim melakukan tindakan penyelamatan ataupun pencarian. Oke, baik. Begitu. Kita berharap saja ya sampai dengan batas waktu 7 hari setelah kejadian ini, 2 korban ini bisa segera ditemukan dan bisa kembali kepada keluarganya bagaimanapun keadaannya Ibu Sin ya. Dan semua tim juga tetap semangat nih dalam menjalankan tugas. Terima kasih Ibu Sin informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, salam tangguh. Yes. Ya, sama-sama di Femi. Terima kasih, salam sehat selalu, salam tangguh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.